kita. Ada kalanya bahwa situasi itu membawa kita ke dalam berbagai hal, tapi kita percaya senantiasa untuk menguatkan iman percaya kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5, tapi nanti akan kita membaca bersama-sama dari ayat 1 sampai 8. Kami meminta Bapak Ibu lagi kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8, kita baca bersama-sama. Penuhilah panggilan pelayananmu, 3, 2, 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kenyataan yang beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Katakanlah apa yang karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan menunjukkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan menggunakan bukti dongeng. Tetapi harus sedangkan dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan memberikan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dinyatakan kepadaku oleh Tuhan. Hari yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadamu, melainkan juga kepada semua orang yang menunggukan kedatangannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Berbicara untuk hari ini, tema kita 1 minggu ke depan, hari ini penuhi panggilan. Kalau kita merenungkan bahasa firman Tuhan tadi, bagaimana Paulus menekankan, hari ini kita mau memenuhi panggilan kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita berbicara soal panggilan secara dunia sekuler, mungkin kita sudah nggak asing lagi. Ketika sebuah perusahaan misalnya memanggil kita berkata misalnya, hari ini atau Senin Anda harus datang ke kantor jam 8 sudah sampai di tujuan. Apa yang kita perbuat sebagai kita menerima panggilan itu? Tentu yang pertama kita mempersiapkan mulai hari ini, kita persiapkan semua apa yang dibutuhkan di sana. Dan kita akan datang tepat pada waktunya, kita sudah ada di tempat yang dikatakan oleh si bos misalnya ya, untuk memenuhi panggilan. Kemudian di dalam panggilan itu juga kita mungkin akan merasa bahwa panggilan ini akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Ternyata di dalam panggilan itu setelah melalui seleksi, misalnya dikatakan Anda bekerja di bagian ini yang tidak sesuai dengan apa istilah sekarang ekspektasi, tidak sesuai dengan keinginan kita Bapak Ibu. Mungkin satu sisi kita berkata, aduh, sedih padahal harapan saya tidak di sini. Yang saya mau katakan yang pertama, ketika kita tidak mau melakukan yang diberikan oleh bos itu, tentu kita tidak akan melanjutkan perjalanan kita sesuai dengan panggilan itu. Tetapi kalau kita mau melakukan walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, mau melakukan,
kita percaya kita akan melakukan panggilan itu seterusnya dan seterusnya, dan hingga kita mencapai sebuah garis yang sesuai kita inginkan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Panggilan kita semua berlain-lainan, Bapak Ibu, tetapi kita mau percaya panggilan atau undangan Tuhan itu datang kepada kita semua. Sebagai jemaat Tuhan, kita percaya semua telah Tuhan panggil. Yang pertama tentu kita dipanggil pertama bertobat dan mau mengasihi Allah itu sendiri. Itu yang pertama, sehingga kita menjadi orang percaya kepada Tuhan dan kita mengaku Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Dan yang kedua, Bapak Ibu, bahwa panggilan itu kita mau diselamatkan, Bapak Ibu. Kita mau mengaku Tuhan tadi seperti dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita percaya pertolongan Tuhan ada di kita. Kita dipanggil untuk melayani, Bapak Ibu. Setelah proses perjalanan menjadi jemaat, kita ini tentu dipanggil Tuhan untuk melayani. Tuhan panggil sesuai dengan keinginan kita. Tapi ketika kita tidak mau melakukan sesuai yang diperintahkan oleh gembala, tidak mau melakukan sesuai yang ditentukan oleh gereja, tetapi kita ingin melakukan sesuai kehendak kita, kira-kira jadi nggak pelayanannya? Saya kira kan tidak, kan gitu ya. Saya kira kan tidak. Inilah yang dikatakan panggilan kita, pelayanan kita itu adalah dari Tuhan, Bapak Ibu. Saya melihat beberapa hal, kita melihat perjalanan hidup daripada para nabi. Kalau kita melihat nabi-nabi yang ada di Alkitab pun, mereka sebenarnya mengeluh, Bapak Ibu. Kita kalau melihat yang paling gampang kita hafal ketika Musa disuruh untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Apa yang dikatakan si ini? Saya tidak bisa, Tuhan. Saya tidak pasti lidah saya. Tetapi karena dia mau taat di dalam kehidupan panggilan itu, akhirnya Musa berhasil membawa bangsa itu sampai ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, Bapak Ibu. Sebuah kata kuncinya di sana ketaatan yang membawa dia berhasil. Kita melihat bahwa Musa itu pun akhirnya menjadi seorang nabi, bahkan lebih dari itu. Di Alkitab pun tercatat menjadi sebuah penulis. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan adalah tulisan Musa. Bagaimana Tuhan membimbing dia, menolong dia ketika dia bersama-sama bangsa itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi memang kita melihat perjalanan panggilan itu kadang-kadang tidak datang sehingga yang diharapkan gitu ya. Kalau dunia katakan ya, tidak indah, Bapak Ibu. Kalau kita boro-boro dipanggil, kamu harus menjadi pimpinan, enak, mungkin kita enak. Tapi kalau dipanggil memang dari bawah dulu, merangkak dulu, ya mungkin ini tidak menyenangkan. Tetapi di sanalah Tuhan melakukan proses demi proses kepada kita, sehingga kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah memberikan yang terbaik untuk kita. Kita ini pengalamannya masih kurang, Bapak Ibu. Saya akui pengalaman saya juga di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan kurang, Bapak Ibu. Tuhan membawa kita mulai berfirman ketika hamba Tuhan mengatakan dari HF, kita disampaikan mulai dari hal yang paling kecil dulu. Kita di sana dibina sebenarnya, kalau kita mau menyadari ini adalah sebuah pembinaan yang secara tidak langsung. Dan kemudian setelah itu Ibu Pendeta ngomong untuk pelayanan di dalam kematian semakin meningkat, Bapak Ibu, dan sampai kepada depan mimbar. Itu saya akui saya belum sempurna. Tetapi ketika saya tidak mau melakukan hal yang mulai terkecil, mulai dari HF, sia-sia semua, Bapak Ibu. Tidak akan pernah ada saya juga berdiri di tempat ini. Tetapi cara kita, Tuhan melakukan kepada kita, panggilan kita itu dilakukan sangat sederhana sekali, Bapak Ibu. Panggilan kita itu semua adalah panggilan yang tidak langsung di depan. Bahkan kalau kita berbicara dengan istilahnya Ibu Pendeta Neneng, berapa gelombang mengalami pengalaman di sini, Ibu ya?
25 tahun yang lalu gereja belum seperti ini. Mungkin pendekatannya waktu itu juga pesimis. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di tanggal itu. Tidak ada ya Ibu ya. Menyakitkan. Dari rumah ke rumah, ya Pak Sandian. Dari rumah ke rumah dulu. Kemudian baru ada sedikit renovasi. Kita dulu kalau beribadah di sini tuh gereja Galangan, sore hari jam 4. Ya. Jam 4 kalau udah pulang orang pabrik pulang katanya. Karena bajunya kayak baju itu PDM ya Bu ya, bajunya ya. Purpose report apa movement ya, itu PDM ya. Dulu kita sering pakai baju biru sama yang merah dulu. Artinya bahwa perjalanan yang dilakukan mungkin kalau melihat dari sisi awal, baik hamba Tuhan yang di tempat ini, kita percaya kalau tidak taat dan setia, tidak akan pernah kita nikmati gereja-gereja seperti ini Bapak Ibu. Ya Ibu Pendeta ya kan gitu ya. Tidak akan pernah kita nikmati Bapak Ibu kalau langsung ditinggalkan Bapak Ibu. Artinya saya mau menyampaikan Bapak Ibu, ketika kita menerima panggilan itu, maukah itu panggilan yang sesuai dengan kehendak kita maupun tidak, kita mau melihat bahwa panggilan Tuhan itu dalam hidup kita adalah ya dan amin. Walaupun kadangkala tidak sesuai ekspektasi Bapak Ibu. Beda dengan dunia sekuler ya. Kalau sekuler kan ngomong, aduh, gak cocok dengan dunia saya, dengan pendidikan saya. Banyak sekali Bapak Ibu saya melihat hamba-hamba Tuhan saya hormat sama pendeta-pendeta Bapak Ibu, kesetiaan mereka, ketaatan mereka. Aku sudah melihat saya beberapa sampai di Kabupaten Gresik karena saya ikut ibadah. Mereka membuka pelayanan di rumah, mereka hidup dengan apa adanya. Saya hormat 10 jari Bapak Ibu. Kok mereka ini kuat ya menjadi pelayan hamba-hamba Tuhan. Tapi itulah panggilan. Itulah yang dikatakan pelayanan. Setia melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Taat melakukan sehingga mereka menerima buah yang telah dikerjakan. Mereka menuai hasil apa yang dikerjakan 20 tahun, 25 tahun yang lalu oleh pendeta nenek juga. Tuhan sekarang nggak kelihatan gereja di pendeta gede kan gitu ya. Itu yang harus kita katakan sekarang. Pelayanan itu memang panggilan datang secara sederhana tadi. Kita tidak melihat bahwa panggilan itu semata-mata indah. Panggilan itu tidak semata-mata langsung memberikan sebuah peluang yang baik kepada kita. Tapi satu hal ketika kita mau percaya bahwa panggilan itu adalah Tuhan akan membawa kita ke tempat yang lebih baik, ke masa depan yang lebih baik, berarti kita akan diberkati Bapak Ibu tempat itu. Ini yang harus kita bawa menjadi seorang pelayan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga kalau kita melihat Paulus menyatakan demikian, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu dari pernyataan yang dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 1 dan 2. Ini dikatakan kepada Timotius Bapak Ibu. Paulus menyampaikan pesan. Kalau saya renungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, bagaimana Paulus ini menyampaikan pengalaman hidupnya kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Ini pengalaman hidup dia menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Dia sampaikan kepada Timotius. Tentu dengan harapan supaya Timotius ini juga bisa mencapai untuk kehidupan yang lebih baik sama seperti gurunya. Ya bukan? Kalau seorang guru mengharapkan muridnya sama atau melebihi gurunya ya, ilmunya kan begitu ya. Ini yang dia lakukan. Sehingga dia menekankan kepada Timotius supaya dia melakukan pelayanan itu dengan baik. Timotius itu siapa sebenarnya? Bahwa dia adalah orang-orang yang sudah melayani.
yang sudah melayani di dalam gereja seperti ini Bapak Ibu. Jadi firman ini pun sekarang berbicara kepada kita. Kalau awalnya berbicara kepada Timotius, tapi pagi hari ini firman ini berbicara juga kepada kita umat Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Paulus mengingatkan kita semua Bapak Ibu, melakukan kebenaran firman itu, pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Pelayanan itu hendaknya dilakukan di atas kebenaran firman Tuhan. Di ayat 1 dan 2. Amin. Kalau bertanya kira-kira adakah yang melayani tidak bertitik dengan firman Bapak Ibu? Mungkin masa-masa sekarang banyak, ya, banyak sekarang pelayanan yang mencari hal-hal dunia, banyak mengadakan acara-acara KKR, banyak. Tetapi biarlah hal itu menjadi beban tanggung jawab pribadi masing-masing. Ketika kita melakukan bahwa pelayanan itu, karena kita akan bertanggung jawab antara diri kita dengan Tuhan. Bukan bertanggung jawab semata-mata dengan jemaat. Tapi yang pertama, saya harus bertanggung jawab dengan Tuhan. Apa yang saya sampaikan itu adalah kebenaran firman. Apa yang saya sampaikan itu adalah kebenaran firman yang telah ada di dalam firman yang kita akui. Ketika saya melakukan meleset dari sana, berarti itulah itu siap-siap harus kita terima. Firman kan mengatakan bahwa pedang bermata dua Bapak Ibu ya, bisa menusuk ke kita dan menusuk kepada orang lain. Yang artinya bahwa kehidupan kita di dalam berjemaat, di dalam pelayanan ini, kita yang menentukan semuanya Bapak Ibu. Ketika kita berjemaat mau menerima berkatnya, berarti kitalah tolak ukurnya, bukan orang lain tolak ukurnya. Kita sendiri, bukan orang lain. Sarana itu sudah diberikan, fasilitas itu sudah diberikan, tetapi bagaimana kita untuk merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu. Kita mau membuka diri kita mau membuka hati kita mau memberikan kepada Tuhan apa yang terbaik dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita sering mengatakan bahwa tidak ada kuasa Roh Kudus. Ini salah siapa? Kita mau belajar, kita mau melihat bahwa Allah itu adalah kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Kalau kita tidak kudus, dan bagaimana Tuhan mau hadir di hidup kita? Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman ini mengingatkan di dalam sebuah pelayanan, panggilan itu adalah panggilan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Panggilan itu tanpa terkecuali diberikan kepada kita. Saya katakan tadi, bisa panggilan kita sebagai jemaat setelah bertobat, mempunyai iman, kita mau diselamatkan dan duduk bersama di tempat ini. Ada panggilan yang bisa melakukan pelayanan, puji Tuhan, sesuai dengan karunia yang Dia miliki. Ini yang harus kita imani Bapak Ibu sebagai orang percaya, bahwa panggilan yang ada dalam hidup kita itu adalah panggilan yang sungguh-sungguh menolong kita semua Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jangan menunda panggilan kita itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau hari ini kita dipanggil untuk mau melayani, lakukanlah panggilan itu Bapak Ibu, supaya berkat itu semakin hadir dalam hidup kita. Lakukan, jangan tunda Bapak Ibu. Sama dengan ada istilah peribahasa ya, jangan tunda apa yang bisa kau lakukan hari ini. Berarti terlambat kita Bapak Ibu. Kita terlambat kalau sudah lakukan, mestinya hari ini bisa selesai, tapi kita bilang besok lagi kita bilang bisa aja lah, nggak usah ada sedikit kok itu. Lama-lama mundur Bapak Ibu. Jadi firman katakan juga, apa yang bisa kita lakukan, jangan ditunda. Pelayanan itu hari ini dilakukan dengan apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Panggilan Tuhan datang secara sederhana, yang tugas pelayanan kita dipertanggungjawabkan seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Jangan melupakan kasih karunia Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau di dalam Yohanes 4
ayat 23, Bapak Ibu. Sangat sederhana firman-Nya di sana. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi kita mau melihat bahwa Tuhan menginginkan apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita bertanggungjawabkan tadi Bapak Ibu, tanpa kita mau melakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Hati-hati akan datang Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Banyak saya lihat Bapak Ibu, saya ini bukan pendeta, tapi banyak yang saya lihat beberapa waktu yang lalu yang sejaman dengan gereja kita, khususnya yang ada di Kota Baru dulu, saya tidak mau sebut namanya. Saya tanya pendetanya yang sekarang, Pak, ini sejaman dengan gereja kita Pak, waktu kita itu ada bersama-sama kalau rapat tahun berapa sebenarnya kalau itu di Polsek. Saya pernah sungkan sama mereka Bapak Ibu. Jadi mereka itu kan sejak awal sudah saya kenal. Dia bilang, sekarang Pak Tindawan bukan jadi pendeta lagi. Dia keluar dari pendeta, tidak siap menerima panggilan itu Bapak Ibu. Nah, di situ saya menyadari, iya, semua orang bisa melakukan panggilan itu kalau dia tidak benar-benar berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di ayat 3 dan 4, apalagi zaman sekarang menjadi seorang hamba Tuhan tantangannya berat ini pendetanya, berat sekali. Dikatakan di ayat 4 sampai 5 tadi di Galatia, di Timotius tadi, Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan buru-buru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng-dongeng. Zaman sekarang, generasi Z katanya ya, Bapak Ibu, kaulah muda ya. Sekarang generasi Z, begitu lahir, dia sudah terhubung bukan dengan Tuhan, Bapak Ibu, terhubung dengan internet, terhubung dengan smartphone, terhubung dengan medsos. Memang betul, mereka menguasai semua apa yang ada informasi di dalamnya. Tapi ketika salah sedikit, bahaya Bapak Ibu. Dia melenceng dari apa kebenaran di dalam dia, mungkin di sana melihat hal-hal yang tidak senonoh, tentu akan mengalami kemunduran. Ini loh susah, ini pendeta ini susah ini untuk menyampaikan firman Tuhan itu nggak gampang. Orang-orang seperti ini lebih pintar Bapak Ibu. Mereka lebih jauh lebih hebat dari kita. Generasi Z sekarang katanya. Saya kadang-kadang melihat dia ya. Banyak firman-firman Tuhan di dalam saya sekarang tidak mau Bapak Ibu. Ini saya katakan, Ibu pendeta ya. Walaupun saya lihat banyak di dalam gereja di dalam YouTube itu banyak firman-firman Tuhan. Saya katakan juga sama teman saya yang seorang majelis, kami bisa membuat itu tolak ukur? Tidak bisa. Saya bilang jangan kamu menganggap apa yang ada di YouTube itu semuanya benar. Tidak ada dasar ilmumu dari mana, dasar ilmu teologismu dari mana, sehingga kamu terus mudah gampang orang berkata di dalam YouTube-nya mengatakan seperti ini, seperti itu, langsung kamu tangkap bahwa inilah sebenarnya kebenaran itu. Itu kadang-kadang yang membuat kita semakin jauh, sehingga mau dinasihati itu tidak mudah Bapak Ibu. Ini yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Siap sedia atau tidak, lakukan kebenaran firman itu, lakukan pemberitaan firman Tuhan. Karena akan datang waktunya seperti di ayat 3 dan 4 ini. Orang-orang tidak bisa
siapkan mentalmu, siapkan hatimu, siapkan bagaimana kamu rela. Kadang-kadang kita mau dicemooh lah, banyak di depan kita bisa baik. Amin, Bapak Ibu, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan selalu. Bahwa firman itu ya dan amin. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan dalam hidup kita, melakukan pelayanan sesuai dengan apa yang firman katakan. Bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, lakukan dengan kebenaran. Kata intinya di situ. Ketika kita melakukan firman itu, kita percaya semuanya berjalan kalau baik, kalau kita pelayanan benar-benar kita lakukan, Bapak Ibu. Dia kelima dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tuaikanlah tugas pelayananmu. Luar biasa Paulus menyampaikan hal itu, Bapak Ibu. Nasihat, menasihati anak rohaninya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak mau menasihati orang, Bapak Ibu. Jadi berbahagialah kalau ada orang menasihati kita, berarti orang itu masih mencintai dan mengasihi kita. Saya tekankan dengan istri saya, jangan sembarangan menasihati orang. Kira-kira orang tidak bisa kita nasihati juga tidak akan ini menjadi datang kepada kita. Itulah marah kita emosi. Ya. Jadi ketika ada orang yang memberikan pesan nasihat yang baik, berarti orang itu masih mencintai kita. Orang itu masih menyayangi kita. Tapi kalau orang tidak mau lagi menasihati kita, Bapak Ibu, di situ akan dikatakan berarti orang itu sudah enggak ya. Makanya saya bilang saya enggak mau sembarangan menasihati orang. Karena nasihat itu bukannya kita istilahnya jual diri, tetapi kita mau ingin baik, kadang disalah artikan. Kalau zaman-zaman dulu kita masih katakan sekolah aja, melihat guru aja kita takut. Nah zaman sekarang sudah nggak ada takutnya orang, Bapak Ibu. Sekarang ini orang semua, karena tadi bilang itu generasi sudah hebat, berbeda-beda. Generasi Z, orang menganggap jauh lebih, walaupun mungkin secara pengalaman tidak sesuai. Inilah yang membuat kita zaman-zaman sekarang banyak persoalan, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang membuat kita menjadi kadang-kadang kendala di dalam sebuah pelayanan, Bapak Ibu. Saya itu bangga ada sebuah cerita pengalaman, namanya Dr. Andres. Dia seorang dosen Islamika dan dia dipanggil sebagai Ustadz, dia dari Jawa Barat. Dan dia sampai hari ini mengakui untuk melakukan panggilan yang dia katakan, saya tidak pernah mengubah KTP saya, masih tetap seberang, dan saya juga masih banyak membawa orang-orang yang sudah mengenal Kristus walaupun mereka tidak mengubah KTP identitasnya. Karena sebenarnya tantangan kita hanya di sini, dia bilang itu. Tantangannya memang di sini. Ketika KTP itu dirubah, mereka akan dikucilkan. Sehingga kami itu kalau pertemuan, saya membiarkan semuanya. Ada yang jilbab, ada yang ini. Yang penting mereka mengenal Kristus. Saya mendengar apa yang dia sampaikan itu, merasa ada sisi positif, posisi yang baik. Makanya dia katakan, jadi kebenaran itu memang ada di Kristus, kita tidak ada yang lain. Tidak sama. Makanya dia bilang, kita diselamatkan, kita mau melakukan panggilan kita masing-masing. Kita mau melakukan apa yang bisa kita lakukan tadi. Kemarin saya ada teman juga di Jawa Barat. Dia katakan apa? Dia membagikan Injil. 80 Injil kepada 2 pondok pesantren. Akhirnya dia katakan di sana, ternyata kita selama ini terlalu menjaga jarak dengan orang lain. Saya berbicara dengan ketua itu yayasan pondoknya itu, mereka mau dan belum pernah mendengar. Jadi dia bergabung dengan Injil Internasional yang dicetak, yang bergabung dengan LAI. Dia katakan,
Jadi ternyata setelah saya berbicara dengan mereka, saya membagikan itu, saya minta pertanggungjawaban bahwa apa yang saya serahkan 80 itu saya minta serah terima yang ditandatangani dan distempel. Saya lakukan. Ketika saya berngobrol dengan mereka, bahwa semuanya mereka menganggap positif, tidak ada masalah. Bahkan mereka mengatakan tidak pernah tahu dengan apa isi Injil kita Bapak Ibu. Dia katakan, untuk apa Pak Ustaz? Ini untuk saya buat sharing dengan anak-anak didik saya. Saya hanya mau sampaikan Bapak Ibu, panggilan kita ternyata berbeda-beda. Dia berani sampai ke sebuah sekolah yang di luar kita. Saya katakan jempol Bapak Ibu. Hebat, luar biasa. Dia langsung pampang di situ, pakai banner. Dia sampai salaman. Saya bilang jempol. Gak ada yang bisa, tapi bisa seperti itu. Tetapi dia memenuhi panggilan Tuhan. Disitulah panggilannya. Disitulah dia melakukan apa yang Tuhan berikan kepada dia, sehingga dia bisa mengerti hikmah melayani, hikmah ikut Tuhan. Tahu dia setelah di situ. Memang kalau dia ke belakang, apa yang akan dia lakukan? Tidak ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak ada. Jadi kalau kita melihat luar biasa ya, saya dua hal itu saya melihat mereka bahwa semuanya harus melangkah Bapak Ibu. Jangan melupakan kasih Tuhan. Kita mau melangkah, kita pegang aja kasih Tuhan bahwa Roh Kudus ada bersama kita. Amin. Karena Roh itu sudah ada di hidup kita. Kalau Roh itu sudah ada di hidup kita, kita berdoa, kita lakukan. Waduh, luar biasa. Saya bilang jempol luar biasa. Bisa masuk ke dalam sebuah sekolah yang seperti itu. Tidak mudah Bapak Ibu. Saya mungkin masih kita di pasar aja, kita mungkin masih takut-takut ya Bapak Ibu ya. Di pasar, di geruduk nanti kan gitu ya. Tapi saya tidak mengatakan, oh saya harus ke sana, tidak. Saya hanya menekankan panggilan kita itu sudah ada porsi-porsi itu. Panggilan itu sudah ada, bahwa semua panggilan itu ada panggilan khusus, ada panggilan umum, yang dimana di sana adalah porsi kita masing-masing. Tuhan telah tentukan sesuai karunia, sesuai talenta yang kita miliki Bapak Ibu. Itu yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, supaya jangan miss nanti di dalam memahami. Yang selanjutnya, bahwa kita melihat panggilan itu dinyatakan bagi gereja Bapak Ibu. Kita berbicara panggilan kita sekarang di dalam gereja. Mari kita semua yang sudah melayani, kita mau sama-sama. Saya bukan menyatakan diriku benar. Kita mau menyatakan, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kalau kita mungkin selama ini ada yang lebih kurang, mari kita berubah. Kalau memang kita sudah baik sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, mari kita pertahankan sehingga kita juga akan berjalan ke tempat yang lebih besar lagi Bapak Ibu. Jangan takut Bapak Ibu. Kita sendirilah yang menentukan diri kita bahwa Tuhan pakai atau tidak Tuhan pakai. Kalau kita melakukan dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita Bapak Ibu. Dan juga saya percaya apa yang kita kerjakan itu tidak akan pernah sia-sia seperti itu saja Bapak Ibu. Coba kita lihat di dalam satu ayat di Yesaya. Saya terini dengan Yesaya 55. Menjadi sebuah pegangan bagi saya juga itu. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11, demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Amin Bapak Ibu. Firman pelayanan yang kita lakukan tidak akan pernah kita terima dengan sia-sia. Tuhan akan menambahkannya, bahwa apa yang kita lakukan dengan pekerjaan pelayanan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ojo eman, tenagom, amin. Amin. Tenagom ojo eman Bapak.
waktu mojo emang men-men lah. Memang kalau kerja akan kerja. Jadi kita mau melihat Bapak Ibu, Tuhan menolong kita semua Bapak Ibu yang dikasihi. Dan selanjutnya satu ayat lagi mungkin Bapak Ibu ya, saya akan sampaikan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga Bapak Ibu. 2 Timotius 3 pasal yang ketiga. 2 Timotius 1 maaf Bapak Ibu. 2 Timotius 1 Demikian firman Tuhan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, kita mengucap syukur dengan pelayanan yang kita miliki. Kita mau melakukan dengan hati nurani yang sungguh di hadapan Tuhan, penuh ketaatan, penuh tanggung jawab, penuh dengan kesabaran Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu yang bisa kami sampaikan. Tuhan